judulnya adalah jawaban dari dalam hati. Siapapun yang melakukan kesalahan, kejahatan, dan apapun yang merugikan orang lain, pasti saja di dalam hatinya ada teguran. Lalu yang bersangkutan merasakan penyesalan. Sekalipun banyak orang yang menyanjung dan memberikan penghormatan, sebaliknya orang yang baik-baik saja, tidak pernah menyakiti siapapun dan tidak pernah merugikan siapapun, maka hatinya akan selalu damai, sekalipun banyak orang yang menghinakan. Adapun orang yang hatinya pasrah adalah orang kaya. Sekalipun tidak punya harta, sedangkan orang yang rakus selamanya jadi orang miskin sekalipun hartanya berlimpah ruah. Sampai saat ini engkau masih diabaikan oleh teman-temanmu, malah dijuluki anti inisiatif, tidak punya semangat hidup dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, aku melihatmu sebagai gadis penyantun dan ramah, punya jiwa pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Aku selalu memantau perkembangan dirimu dan peningkatan kualitas hidupmu. Kemarin dulu pohon besar di samping rumahku roboh terhempas angin kencang. Orang sekampung riuh rendah, geger dan gaduh. Tetapi kebun jerukku yang tumbuh berkembang setiap saat sampai berbuah lebat ternyata tidak ada yang memperhatikan. Itulah sebabnya, wahai kekasihku, tumbuh dan berkembangnya dirimu sampai pada tingkatan sekarang ini tidak ada yang memperhatikan. Tetapi nanti setelah engkau menjadi orang penting di negeri ini, ketika tumbang, pasti akan menjadi pusat perhatian orang, menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, majulah dan berkembanglah tanpa harus ada yang mengakui dan memperhatikan. Memang aku juga mengerti engkau pernah kecewa dulu. Rasa kecewamu sangat mendalam karena engkau telah memberikan pengorbanan. Percayalah, wahai kekasihku, semakin banyak engkau berbuat baik, semakin banyak pula engkau menanggung kekecewaan. Disebabkan karena salah alamat, ketika kebaikan itu bukan untuk Tuhanmu. Nanti di penghujungnya, wahai kekasihku, semuanya akan berakhir. Apa yang kita perjuangkan mati-matian akhirnya hanya tinggal menjadi kenangan atau sejarah yang tak terlupakan. Dari situ kita harus menentukan sikap hidup, yaitu selalu kita syukuri saja apapun yang terjadi yang membuat kita sakit hati. Kita kumpulkan saja semua angan-angan yang berserakan, kita abaikan semuanya, lalu kita bangkit tegak kembali. Selanjutnya kita harus banyak belajar kapan kita bicara dan kapan kita diam. Ternyata benar, wahai kekasihku, mencari jawaban tidaklah mudah. Kebanyakan tidak ada yang masuk akal.
Tetapi lewat peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui, baru muncul jawaban-jawaban yang rasional didukung dengan fakta dan data yang akurat. Tetapi percayalah, aku bicara sungguh-sungguh. Banyak sekali hal-hal yang tersembunyi rapat dalam dadamu, yang tidak dapat aku ketahui. Yang kulihat hanya bagian luar. Bibirmu yang mungil, rambutmu yang berkilau, dan pinggangmu yang ramping, itu saja. Sehingga tidak mungkin aku harus mengetahui segalanya. Oleh karena itu jangan ragu, ceritakanlah kepadaku supaya aku tahu. Lalu baru aku dapat membantumu. Apapun aku berikan kepadamu apabila aku punya. Apapun akan kulakukan apabila aku bisa. Aku rajin menulis, wahai kekasihku, tetapi bukan berarti setelah ditulis lalu harapanku tercapai. Minimal harapan yang tertulis akan lebih baik daripada harapan-harapan itu tertindas.